Salam dari kami, Sersan Toba, Tarawang, Sumatera. Dan bahagia selalu, dan semoga Bapak sukses dalam pekerjaan dan Amin. keluarga. Ini Pak Kajari, bagaimana tanggapan Bapak tentang semenjak Bapak di sini hadir di Kabupaten Toba ini, bagaimana tanggapan Bapak terhadap masyarakat Toba? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Musli, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Toba. Dan saya baru bertugas di Kejari Toba itu baru 8 bulan. Nah, ya, memang mempunyai kesan tersendiri ketika kami datang di Toba. Kita mempunyai bayangan bahwa di Toba itu seram karena masyarakatnya adalah masyarakat yang bersuku Batak kan gitu. Jadi suaranya kut-kut, seram melihatnya, seram itu, keras itu. Tetapi ketika saya itu sudah berada di Toba, ternyata masyarakatnya itu luar biasa, baik mereka itu menyambut dengan baik dan ramah ternyata. Jadi perkiraan kita bukan yang seperti yang kita bayangkan, seram, kemudian keras. Walaupun keras tapi ternyata lembut hatinya. Begitu. Jadi gini Pak, setelah bertugas kurang lebih 8 bulan Bapak di sini, berarti akan ada program dari atasan Bapak. Udah sejauh mana program itu yang dilanjutkan oleh Bapak? Ya, jadi memang beberapa program yang kami lakukan di sini, terutama terkait dengan penegakan hukum. Ya, tentunya kita dalam penegakan hukum itu mengedepankan humanisme terhadap baik terhadap pelaku maupun korban. Nah, di sini karena penanganan perkara itu kan kita selaku penuntut umum bukan sekedar menuntut, menghukum para pelaku atau terdakwa yang sudah dituntut oleh majelis hakim, tetapi bagaimana kita menyelesaikan perkara itu di luar persidangan. Jadi sebelum diajukan di persidangan itu kita bagaimana mediasi yang dinamakan di dalam KUHP yang baru itu adalah mekanisme keadilan restoratif. Jadi keadilan restoratif ini bahwa antara pelaku dan korban ini sama-sama bermediasi, kemudian saling memaafkan terhadap terdakwa dan pelaku dan korban. Nah, kemudian di dalam KUHP yang baru itu di pasal 80 ya, KUHP baru itu kan nomor 20 tahun 2025, itu di pasal 80 dinyatakan bahwa syarat-syarat untuk dilakukan mekanisme restoratif justice. Jadi perkara yang mau dilakukan RJ itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama bahwa tersangka itu baru pertama kali melakukan tindak pidana. Nah, itu baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan ancaman tindak pidana yang dilakukan itu tidak lebih dari 5 tahun. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, dia belum pernah dihukum atau bukan residivis. Nah, itu syarat yang itu. Nah, kemudian kita melakukan kesepakatan perdamaian antara saksi dan korban dengan didampingi oleh keluarga korban maupun terdakwa. Nah, ketika itu kesepakatan itu tercapai, maka bisa kami usulkan kepada pimpinan untuk dilakukan penghentian terhadap perkara tersebut. Terima kasih Pak. Jadi kira-kira RJ yang setelah Bapak di sini, kasus RJ yang sudah di RJ kan udah berapa itu Pak? Ya, jadi kalau kita ini baru 4 perkara ya, Dom ya, 4 perkara ya. Target kita memang 10, tetapi kita ini baru 4 perkara penganiayaan, terus perkara pengancaman, dan 3 orang penganiayaan, 1 orang pengancaman. Jadi ya itulah, kita sudah berhasil 4 perkara, dan memang masyarakat pun, artinya dari korban maupun pelaku pun menyambut dengan baik terhadap penyelesaian tersebut. Saya rasa juga masyarakat juga menyambut juga dengan baik dengan program yang sudah ditentukan oleh pimpinan maupun undang-undang yang sekarang ini berlaku. Kira-kira kendala Bapak untuk
membuat mereka dirjekan? Apa kendala Bapak? Ya, jadi gini, ketika ada suatu perkara yang memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan RJ, ternyata kita upayakan, hanya permasalahannya kadang korban itu tidak mau, tidak mau untuk memaafkan, dengan alasan ya dia merasa dirugikan, intinya begitu. Padahal dari pihak ini pelaku pun kadang mereka itu sanggup, misalkan ada syarat-syarat tertentu yang diajukan oleh korban ya, oleh korban.